baru ya. Iya kan, Fitri. Yang punya rumah bunda di ini. Kayak si Fitri aku jadinya. Barang-barang branded ya, Ibu Sela Sokia. Harganya miliaran ya per item guys. Kalian bayangkan saja deh, 1,4 miliar, 1,5, ratusan juta, 350 juta. Waduh, keren memang ya Ibu Sela Sokia. Barang-barangnya branded. Tapi ada bertanya, itu asli apa KW? Saya juga nggak tahu ya. Asli apa KW? Menurut kalian bagaimana? Tapi sepertinya asli. Ibu Sela Sokia kan pebisnis handal ya, top. Pantas saja memiliki barang-barang branded seperti ini. Kemudian di sini ada postingan dari Yuda Hapsafi, pasangan dokter mafia skincare Reza Gladys dan suami, antara bisnis dan praktek ilegal. Nama perusahaannya disebutkan, kemudian dugaan pelanggaran produk skincare palsu, label kandungan tidak sesuai hasil laboratorium, penggunaan nomor BPOM palsu, repackaging produk secara ilegal, beredar luas di media sosial dari konsumen yang dirugikan. Hasil uji laboratorium menunjukkan produknya hanya berisi air. BPOM tidak transparan, diam dan tidak bertindak meski ada bukti kuat terkait produk ilegal. Diduga ada kepentingan terselubung dalam industri skincare. Mafia skincare kebal hukum. Pelapor kejahatan Reza malah dipidanakan dan ditahan. Menurut kalian bagaimana dengan narasi dari Yuda Hapsafi ini? Wow, sekarang muncul dari Doktif, dia menuliskan kata-kata siap-siap ya. Siap-siap apa dok? Kok ada nama SS dan lain-lain? SS. Coba yang paham maksud Doktif tulis di kolom komentar. Apakah ini ada tanda-tanda akan ada yang menyusul NM atau bagaimana guys? Doktif kembali membagikan kode. Ada tulisan SS di situ. Apakah setelah Lebaran ini akan ada yang menjadi tersangka baru? Bisa pihak Doktif, bisa pihak Dokter O, bisa juga SS atau P atau suami dari SS. Tapi Doktif memberikan kode SS. SS biasanya untuk Ibu Sela Sokia. Dan hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Sunan Kalijaga terkait akan ada tersangka baru setelah Lebaran. Bertanya dengan pihak penyidik bahwa perkara yang dilaporkan oleh Doktif itu sedang dalam proses berjalan. Dan sampai saat ini tidak ada kendala, cuma dari pihak terlapor bersama rombongannya itu yang memang belum dapat hadir. Itu info terakhir. Kemarin saya juga sudah bertanya dengan pihak penyidik bahwa perkara yang dilaporkan oleh Doktif itu sedang dalam proses berjalan. Kalian dengar apa yang dikatakan oleh Bang Sunan? Perkara yang dilaporkan oleh Doktif berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Bahkan Bang Sunan sudah bertanya langsung ke pusatnya, ke pihak penyidik. Mereka mengatakan perkara yang dilaporkan oleh Doktif terhadap Ibu SS, P, dan suami SS itu berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Tanpa ada hambatan apapun artinya, bahkan tadi ada kalimat dari Bang Sunan, pihak dari sananya itu, rombongannya Ibu SS yang belum dapat hadir. Berarti benar dong prediksi sebelumnya. Mereka mengajukan penangguhan penahanan sampai hari raya Lebaran. Mana ada sih maling yang mau ngaku?
Nggak ada tuh bahwa saya mau ditahan. Nggak ada tuh bahwa saya mengajukan penangguhan penahanan. Kita tunggu saja. Ini lebaran sudah selesai ya, tapi masih suasana lebaran. Kita tunggu setelah ini apa yang akan terjadi. Kalau memang sudah memenuhi unsur pidana, laporan dari Doktif kepada mereka, seharusnya mereka harus segera ditahan. Biar adil guys, nggak cuma Nikita Mirzani saja. Begitupun dengan produk-produk overclaim. Ingat kata ketua BPOM, overclaim itu kejahatan. Semua jenis overclaim itu kejahatan. Nah, kita tunggu nih respon dari pihak kepolisian terhadap owner-owner skincare yang produknya overclaim. Apalagi barang harga cuma 100.000, jual jutaan. Kalau mau jadi desainer yang benar. Pilih bahan, cari sendiri. Bahan mentah yang meteran, beli. Kamu bikin kreasi atau bayar desainer anak perancang busana yang lulusan perancang busana dari Esmod, dari perancang busana sekolah kejuruan misalnya. Kamu ambil kreasi dia, kamu bayar dia untuk gambar. Dari kreasi kamu misalnya kamu nggak bisa gambar nih, kamu kreasi. Aduh, kira-kira mungkin di sini ada mutiaranya, dari sini ke sini. Kerahnya mungkin mau yang Shanghai, atau mungkin kerahnya mungkin yang agak Sabrina dibikin apalah. Jadi punya ciri khas, dirimu sendiri yang bikin. Sepertinya Ibu Emma Waroka juga ikut gedek gitu ya sama Ibu FS. Pertanyaannya, apakah Ibu FS ini mempunyai desainer tersendiri untuk produknya? Yang dipermasalahkan oleh Emma Waroka ini kan soal harga ya, maksudnya tidak sesuai gitu ya. Jualannya itu nggak pakai etika, itu kata Emma Waroka. Harga produk yang sangat mahal, walaupun kata Ibu FS, ya terserah mereka dong dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi harus punya etika juga dong sebagai seorang penjual, jadi nggak seenaknya memberikan harga sesuai dengan kehendak kita. Pikirkanlah nasib dari para konsumen. Ya sewajarnya saja dong untuk ngasih harga ke customer. Memang pedagang itu tujuannya mencari untung, tapi kalau mencari untung dengan cara-cara yang tidak etis seperti itu, ini sangat berlebihan dan tidak masuk akal. Benar nih Bu, dengerin kayak Ivan Gunawan. Betul sekali, baju-bajunya mahal tapi nggak ada yang komplain. Kenapa? Karena Ivan Gunawan itu desainer, koleksi-koleksi bajunya bagus, model-model bajunya bagus, kualitasnya bagus. Makanya walaupun harganya mahal, nggak ada yang komplain karena worth it, sesuai, ada harga, ada kualitas.